Senja itu, langit di atas Surabaya mulai meminjam warna tembaga. Matahari, bola api raksasa yang lelah, perlahan-lahan tergelincir di balik cakrawala beton gedung-gedung pencakar langit di Jalan Basuki Rahmat. Di bawah jembatan layang Wonokromo, kehidupan berdenyut dalam ritme yang kacau dan tak pernah berhenti. Simfoni klakson yang saling bersahutan, deru mesin angkot dan bus kota yang memekakkan telinga, serta kepulan asap knalpot yang menyesakkan dada adalah musik pengiring abadi bagi kota ini. Di tengah hiruk-pikuk itu, di antara bayang-bayang pilar jembatan yang kokoh, sesosok gadis muda berjalan dengan langkah yang mantap namun tak menarik perhatian. Pakaiannya lusuh, warnanya pudar oleh keringat dan debu jalanan. Di pundaknya yang mungil, ia memanggul sebuah karung goni besar yang menggembung. Isinya adalah harta karun bagi kaumnya, botol-botol plastik, gelas-gelas mineral, dan kardus-kardus bekas. Namanya Dewi. Usianya baru menginjak 19 tahun, namun sorot matanya menyimpan kedewasaan yang melampaui usianya. Ia adalah seorang pemulung, atau setidaknya, itulah peran yang sedang ia jalani. Setiap hari, dari fajar hingga senja, ia menyusuri lorong-lorong kota, mengais rezeki dari apa yang dibuang orang lain. Dewi bukanlah gadis biasa. Meskipun hidup di antara debu dan sampah, wajahnya tetap bersih, dan matanya yang jernih memancarkan kecerdasan yang tajam. Ia terbiasa menundukkan kepala saat berjalan, sebuah postur yang dipelajarinya dari para pemulung lain untuk menghindari tatapan menghakimi, namun inderanya selalu waspada, merekam setiap detail di sekelilingnya. Satu hal yang tidak diketahui oleh siapapun di jalanan itu, Dewi sebenarnya bukan pemulung sungguhan. Ia adalah seorang mahasiswi tingkat akhir di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Karung goni di pundaknya, pakaian lusuhnya, dan tangannya yang sedikit kapalan adalah bagian dari sebuah penelitian mendalam. Ia sedang menjalankan tugas magang di sebuah lembaga perlindungan anak dan perempuan, ditugaskan langsung oleh dosen pembimbingnya untuk melakukan riset sosial tentang kehidupan masyarakat marginal di kota metropolis seperti Surabaya. Namun, Dewi menolak metode penelitian yang biasa. Ia tidak mau hanya datang dengan kuesioner dan alat perekam suara. Baginya, untuk memahami sebuah kehidupan, ia harus menjalaninya. Maka, ia memilih untuk melebur menjadi salah satu dari mereka. Tanpa identitas, tanpa status, dan tanpa gengsi. Hari itu, Dewi sedang berjongkok di belakang sebuah warung tenda pecel lele, tangannya dengan cekatan memilah botol-botol plastik dari tumpukan sampah. Aroma sisa sambal dan minyak jelantah menguar di udara, bercampur dengan bau khas sampah basah. Tiba-tiba, sebuah suara kasar dan berat memecah keheningan sore itu, menyentaknya dari konsentrasinya. "Heh, kamu ngapain di situ?" bentak seorang pria berbadan tegap dengan seragam polisi berwarna coklat. Wajahnya kaku, garis-garis di keningnya menunjukkan ketidaksabaran. Di dadanya, tergantung lencana kecil yang berkilauan samar di bawah cahaya lampu jalan yang mulai menyala. Dewi menoleh perlahan, jantungnya berdebar sedikit lebih kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ini adalah jenis interaksi yang ingin ia catat. "Saya cuma cari botol, Pak," jawabnya pelan, suaranya sengaja dibuat sedikit bergetar. Cari botol atau cari masalah, hardik polisi itu lagi sambil melangkah mendekat, sepatu larsnya yang berat menginjak beberapa kaleng bekas hingga penyok. Pria itu, Bribtu Budi, cukup dikenal di wilayah Wonokromo sebagai polisi yang sedikit arogan. Ia sering membentak pedagang kaki lima, menendang gerobak parkir yang menurutnya menghalangi jalan, dan berjalan dengan dagu terangkat seolah-olah trotoar itu adalah wilayah kekuasaannya pribadi. Mata Budi melirik tajam ke arah karung goni besar di samping Dewi. "Buka itu. Siapa tahu isinya bukan cuma botol, tapi barang curian." Tuduhan itu dilontarkannya dengan enteng, tanpa beban. Dewi menundukkan kepalanya lebih dalam,
mencoba menahan gejolak emosi yang mulai naik di dadanya. Isinya cuma botol sama kardus, Pak. Kalau Bapak tidak percaya, boleh dilihat, ucapnya, menjaga suaranya tetap hormat. Sudah, buka sekarang, teriak Budi, kesabarannya habis. Tangannya yang kasar menarik karung itu dengan paksa. Botol-botol plastik dan gelas-gelas mineral tumpah berhamburan ke jalanan yang basah oleh gerimis. Beberapa botol kaca pecah, menimbulkan bunyi berderak yang memilukan. Orang-orang di sekitar, penjual pecel, tukang ojek, beberapa pejalan kaki, berhenti sejenak. Mereka memperhatikan dengan wajah canggung dan prihatin, namun tak ada satupun yang berani menegur. Tatapan mereka penuh dengan campuran antara iba dan takut. Lihat tuh, bikin kotor saja kamu. Anak muda sekarang tidak tahu malu. Kerjanya cuma mengotori kota. Budi memakinya lagi, menunjuk ke arah sampah yang kini berserakan. Dewi mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata polisi itu. Ada getaran amarah dalam tatapannya, tapi ia tahu ia harus tetap tenang, tetap dalam perannya. Saya kerja, Pak. Bukan minta-minta, balasnya dengan suara datar namun tegas. Tapi kamu mengganggu ketertiban umum. Ini, ikut saya ke pos, kata Budi sambil mendorong bahu Dewi dengan telunjuknya. Dorongan itu tidak terlalu keras, tapi cukup untuk membuatnya sedikit terhuyung. Dewi melangkah pelan mengikuti arahan Budi, meninggalkan karung dan isinya yang berserakan. Dalam hati, ia menahan perih. Bukan karena dorongan kasar itu, bukan pula karena botol-botol yang pecah. Rasa perih itu datang dari perlakuan yang begitu merendahkan, dari cara manusia bisa dengan mudahnya menginjak harga diri manusia lain hanya karena penampilan luarnya. Ia tahu, ribuan pemulung di kota ini mengalami hal serupa setiap hari, tanpa pernah bisa melawan. Dan sekarang, ia merasakannya sendiri, bukan lagi sebagai pengamat, tapi sebagai korban. Di pos polisi kecil yang terletak tak jauh dari terminal Purabaya, Budi masih terus mengomel. Ruangan itu sempit, berbau asap rokok dan kopi basi. Dindingnya yang bercat hijau kusam dipenuhi poster-poster buram. Kamu ini asalnya dari mana? KTP mana? Tanyanya sambil duduk di kursi, menyilangkan kaki dengan angkuh. Saya tidak bawa, Pak. Hilang waktu pindah tempat tinggal, jawab Dewi, menggunakan alasan yang sering ia dengar dari teman-teman pemulungnya. Ah, alasan klasik. Kamu pikir saya bodoh? Budi menatapnya tajam, lalu tanpa izin menggeledah tas selempang kecil yang dibawa Dewi. Tangannya merogoh kasar ke dalam tas. Di dalamnya tidak ada dompet atau ponsel, hanya sebuah buku catatan lusuh dan sebuah pulpen. Namun, saat Budi membuka buku catatan itu, matanya langsung menyipit. Halaman-halaman itu penuh dengan tulisan tangan yang rapi, berisi analisis, data, dan sketsa. Di halaman pertama, tertulis dengan jelas, observasi lapangan, kehidupan komunitas pemulung di wilayah Surabaya Selatan. Di bawahnya, tertera logo Universitas Airlangga dan tanda tangan seorang dosen pembimbing yang namanya cukup dikenal. Budi mengernyitkan dahi. Ia membaca kalimat-kalimat itu berulang kali, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa ini? Tanyanya, suaranya tak lagi membentak, melainkan terdengar bingung. Dewi menarik napas panjang. Momen yang ia tunggu sekaligus ia hindari akhirnya tiba. Saya mahasiswi, Pak. Sedang melakukan penelitian, jelasnya. Saya tidak bisa menceritakannya sebelumnya, karena penelitian saya mengharuskan saya untuk merasakan sendiri bagaimana kehidupan mereka. Polisi itu terpaku. Suaranya yang keras seketika mereda, digantikan oleh keheningan yang canggung. Mahasiswi, ulangnya, kata itu terasa asing di mulutnya. Iya, Pak.
dari Universitas Airlangga. Beberapa petugas lain yang berada di pos itu menoleh, menatap Dewi dengan campuran rasa tak percaya dan penasaran. Budi berdehem beberapa kali, berusaha menutupi rasa malunya yang tiba-tiba menjalari wajahnya. Wajahnya yang tadi kaku kini memerah. Kenapa? Kenapa tidak bilang dari tadi? Tanyanya dengan suara terbata-bata. Dewi menatap lurus ke mata Budi, sorot matanya yang tadi sayu kini berubah tajam dan menusuk. Kalau saya bilang dari awal, mungkin Bapak tidak akan pernah tahu bagaimana perlakuan yang sering mereka terima setiap hari, jawab Dewi datar. Sekarang, Bapak tahu rasanya. Keheningan yang pekat melingkupi ruangan itu. Budi tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa memandangi gadis di hadapannya, yang wajahnya kini tampak jauh lebih kuat dan bermartabat daripada yang ia sangka. Dewi dengan tenang mengambil kembali buku catatannya, menutupnya, lalu berdiri. Kalau Bapak sudah selesai, saya mau melanjutkan kerja saya. Masih banyak yang harus saya catat malam ini. Budi ingin menahannya, ingin mengatakan sesuatu, entah itu permintaan maaf atau sekadar pembelaan diri, tapi lidahnya terasa keluh. Ia hanya bisa menatap punggung gadis itu saat Dewi melangkah keluar, meninggalkan pos polisi yang tiba-tiba terasa begitu sempit dan pengap. Malam itu, sesuatu dalam diri Budi berubah. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, ia merasa malu bukan karena teguran atasannya, tetapi karena dirinya sendiri. Bayangan wajah Dewi dan kata-katanya yang tenang namun menusuk terus berputar di kepalanya. Ia mulai berpikir tentang semua orang yang pernah ia perlakukan dengan cara yang sama, pedagang asongan yang ia usir, tukang parkir liar yang ia bentak, para pemulung yang ia anggap sampah masyarakat. Semua yang ia anggap rendah, padahal mungkin hati mereka jauh lebih jujur dan bersih daripada dirinya sendiri. Budi belum tahu bahwa pertemuannya dengan gadis pemulung itu belumlah berakhir. Karena beberapa waktu kemudian, takdir akan mempertemukan mereka lagi dalam sebuah situasi yang jauh lebih berat, di mana seragam dan status tidak lagi berarti apa-apa. Beberapa bulan berlalu sejak insiden di bawah jembatan layang Wonokromo. Kehidupan Dewi mulai kembali ke jalurnya yang semula. Penelitiannya selesai dengan hasil yang gemilang. Laporannya yang tajam dan humanis berhasil menarik perhatian tidak hanya dari pihak kampus, tetapi juga dari beberapa lembaga swadaya masyarakat dan media lokal. Kisah tentang seorang mahasiswi yang rela hidup sebagai pemulung demi sebuah kebenaran menjadi buah bibir. Namun, di balik semua apresiasi dan keberhasilan akademis itu, ada sebuah ruang kosong yang tersisa di hatinya. Ia sering teringat pada wajah-wajah tulus para pemulung yang dulu setiap hari berbagi cerita dan makanan dengannya. Mereka bukan lagi sekadar objek penelitian, mereka telah menjadi bagian dari perjalanannya. Suatu sore yang cerah, setelah menghadiri sebuah seminar tentang kebijakan sosial di kampusnya, Dewi merasakan dorongan kuat untuk kembali ke lokasi penelitiannya. Ia menaiki angkot, membiarkan angin Surabaya yang hangat menerpa wajahnya. Jembatan itu kini tampak berbeda. Tempat yang dulu dipenuhi tumpukan sampah liar yang menggunung, kini telah tertata lebih rapi. Di salah satu sudut, berdiri sebuah fasilitas daur ulang kecil yang dibangun atas kerja sama pemerintah kota dan salah satu LSM yang terinspirasi oleh penelitiannya. Di sana, beberapa mantan pemulung yang ia kenal kini bekerja mengenakan seragam hijau cerah. Bu Sumi, wanita paruh baya yang dulu sering memberinya nasi bungkus, terlihat sedang sibuk menimbang botol-botol plastik. Ketika matanya menangkap sosok Dewi, wajahnya yang berkerut langsung berbinar. Ya Allah, enduk Dewi! Anak baik ini balik lagi, seru Bu Sumi, suaranya penuh kehangatan. Dewi tersenyum lebar, menyalami tangan wanita itu dan mencium punggung tangannya dengan takzim. Bu Sumi sehat. Alhamdulillah, enduk. Sehat. Ibu sekarang kerja resmi di sini. Dapat gaji tetap,
Tidak seperti dulu, mengais-ngais rezeki di tong sampah, Bu Sumi tertawa kecil, memamerkan giginya yang tak lagi lengkap. Semua ini gara-gara kamu sama Pak Polisi itu. Sekarang hidup kami berubah jadi lebih baik. Dewi tersenyum, namun di matanya ada bayangan rasa iba yang mendalam. Saya cuma bantu sedikit, Bu. Semua ini hasil kerja keras kalian semua. Beberapa menit kemudian, suara deru motor yang khas terdengar mendekat. Sebuah motor patroli polisi berhenti tidak jauh dari lokasi. Seorang polisi turun dan melepaskan helmnya. Dewi langsung mengenali wajah itu, meskipun kini ekspresinya jauh lebih ramah. Bribtu Budi. Ia berjalan mendekat, matanya menatap sekeliling dengan ekspresi kagum. Wah, tempat ini makin bagus, ya, komentarnya. Bu Sumi berdecak kagum. Iya, Pak. Semua jadi bersih. Orang-orang di sini jadi lebih semangat kerjanya. Pandangan Budi kemudian beralih ke Dewi. Senyum tipis terukir di bibirnya. Kamu masih sempat datang ke sini. Dewi mengangguk. Saya tidak mau cuma menulis laporan lalu pergi begitu saja, Pak. Mereka ini bagian dari cerita hidup saya. Budi menatapnya lama. Ada sesuatu yang berubah dari Dewi. Ia terlihat lebih matang, lebih percaya diri, namun juga lebih tenang. Kamu tahu, Budi memulai, suaranya lebih pelan, setelah semua yang terjadi, saya mengajukan pindah bagian. Sekarang saya di unit pembinaan masyarakat. Tugas saya bukan lagi razia atau patroli jalanan, tapi membantu membina warga yang kurang mampu. Dewi menatapnya dengan tatapan hangat, penuh penghargaan. Berarti Bapak benar-benar berubah. Kalau bukan karena kamu, mungkin saya masih jadi orang yang sama seperti dulu. Orang yang hanya melihat seragam, bukan melihat manusianya, jawab Budi pelan, tatapannya tulus. Namun, suasana hangat itu tiba-tiba pecah ketika seorang pemuda berlari dengan panik dari arah belakang fasilitas daur ulang. Pak! Tolong! Pak! Di gudang ada kebakaran kecil. Tanpa pikir panjang, Budi dan beberapa warga lainnya langsung berlari menuju gudang penyimpanan. Asap hitam pekat sudah mulai mengepul dari celah-celah pintu. Di dalam, beberapa tumpukan botol plastik terbakar, dan api mulai menjalar dengan cepat ke tumpukan kardus kering di dekatnya. Cepat! Ambil air! Panggil pemadam, teriak Budi, mengambil alih komando. Dewi tidak tinggal diam. Ia ikut membantu, menarik keluar barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Tangannya kotor oleh jelaga, wajahnya terasa panas oleh hawa api, tapi ia tak peduli. Api semakin membesar, dan di tengah kepanikan itu, terdengar suara tangisan anak kecil dari dalam gudang. Di dalam ada anak, teriak seseorang dengan histeris. Tanpa ragu sedetik pun, Dewi langsung berlari masuk ke dalam gudang yang sudah dipenuhi asap. Dewi, jangan! Budi mencoba menahannya, tapi terlambat. Asap tebal membuat pandangan buram dan menyesakkan napas. Tapi dengan sisa tenaganya, Dewi berhasil menemukan seorang bocah laki-laki berusia sekitar 5 tahun yang menangis ketakutan di sudut ruangan, terjebak di antara tumpukan barang. Genggam tangan kakak, nak. Ayo kita keluar, katanya, menunduk di bawah kepulan asap tebal. Saat mereka hampir sampai di pintu, sebagian atap yang terbuat dari seng dan kayu lapuk runtuh, menghalangi jalan keluar mereka. Dewi menjerit pelan, memeluk anak itu erat-erat. Tepat pada saat itu, Budi muncul dari balik api, menahan reruntuhan itu dengan bahunya yang kuat dan menarik mereka berdua keluar. Begitu berada di luar, Budi terbatuk-batuk hebat, menghirup udara segar dengan rakus. Warga akhirnya berhasil memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum mobil pemadam kebakaran tiba. Bocah laki-laki itu selamat tanpa luka,
segera berlari ke pelukan ibunya. Dewi dan Budi sama-sama terduduk di tanah, lelah dan sesak napas, wajah mereka hitam oleh jelaga. Bu Sumi menghampiri mereka sambil menangis. Astaga, kalian berdua ini nekat sekali. Tapi terima kasih, kalian sudah menyelamatkan cucu saya. Budi menatap Dewi, ada kekaguman yang tak terucap di matanya. Kamu tidak berubah, ya? Tetap nekat. Dewi tersenyum lemah. Kalau tidak nekat, mungkin anak itu tidak akan selamat, Pak. Budi menghela napas, lalu menatapnya dalam-dalam. Kamu tahu, Dewi, dunia ini tidak akan berubah hanya karena aturan dan undang-undang. Dunia ini berubah karena orang-orang kecil seperti kamu yang berani peduli. Dewi menatapnya balik, senyumnya kini lebih tulus. Dan karena orang-orang yang berani mengakui kesalahannya dan mau berubah menjadi lebih baik, Pak. Beberapa hari setelah kejadian itu, berita tentang insiden kebakaran kecil di tempat daur ulang itu sempat menjadi viral di media sosial lokal. Bukan karena apinya, tetapi karena kisah keberanian dua orang yang tak terduga, seorang polisi dan seorang gadis muda mantan peneliti. Namun bagi Dewi, semua itu bukan tentang menjadi viral atau mendapat pujian. Itu adalah tentang bukti bahwa perubahan yang nyata tidak dimulai dari kata-kata besar atau seminar di ruangan ber-AC, tetapi dari hati yang mau turun tangan dan merasakan langsung denyut nadi kehidupan. Sejak hari itu, Dewi memutuskan untuk melanjutkan perjuangannya secara lebih serius. Ia bergabung dengan sebuah organisasi sosial yang berfokus membantu anak-anak jalanan dan kaum marginal. Sementara itu, Budi rutin datang ke lokasi di bawah jembatan Wonokromo, bukan lagi sebagai aparat yang mengawasi, tetapi sebagai seorang teman yang membantu. Kadang, mereka berdua duduk di bawah jembatan yang kini dinding-dinding pilarnya dipenuhi oleh mural warna-warni hasil karya anak-anak jalanan binaan mereka. Tawa riang anak-anak terdengar di udara, menggantikan suara klakson yang dulu mendominasi. Budi menatap sebuah mural besar yang paling mencolok, bergambar seorang gadis dengan karung goni besar di bahunya, namun dengan senyum yang lembut dan mata yang bersinar penuh harapan. Ia lalu berkata pelan, "Kamu sadar tidak, kalau itu gambar kamu?" Dewi menatap lukisan itu lama, lalu tersenyum. "Bukan, Pak. Itu adalah gambar semua orang yang dulu tidak pernah dianggap ada. Saya hanya bagian kecil dari cerita mereka." Angin sore berhembus pelan, membawa aroma kota Surabaya yang khas. Di antara tawa anak-anak dan warna senja yang keemasan, mereka berdua tahu bahwa kisah ini belum berakhir. Tapi kali ini, kisah yang mereka tulis bukan lagi tentang luka dan penghakiman, melainkan tentang harapan yang tumbuh dari hati yang pernah terluka dan akhirnya belajar untuk saling memahami. Karena terkadang, orang yang paling kuat bukanlah mereka yang berseragam dan memegang kuasa, melainkan mereka yang berani untuk tetap menjadi manusia di tengah dunia yang seringkali terasa begitu keras. Dewi dan Budi telah membuktikan bahwa perubahan sejati selalu dimulai dari keberanian untuk melihat manusia lain sebagai sesama, bukan sebagai kelas sosial yang berbeda. Dan di bawah jembatan layang itu, sebuah harapan baru telah dibangun,